Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk web kedua kita di mata kuliah basis data. Ini baru satu orang ya yang hadir, Ajeng Rizky Rahmat ya. Oke, Ajeng, terima kasih sudah bergabung dalam web basis data ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini dalam web kedua, Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama Ibu Nitasha Putri. Ibu berasal dari Kota Medan ya, berasal dari Kota Medan. Jadi selain mengajar di sistem basis data, Ibu juga mengajar pemrograman berbasis objek ya. Jadi sistem basis data ini bagaimana kita mengolah data agar bisa menjadi sesuatu yang terstruktur ya, basis dan data. Jadi basis itu adalah dasar, kemudian data itu adalah sesuatu yang bisa dikelola ya, yang akan menghasilkan suatu informasi seperti itu ya. Jadi di sini cuma satu orang yang datang ya kan, tidak masalah bagi Ibu. Jadi Ibu akan mengingatkan kembali untuk penilaian, sistem penilaian di UT ya. Jadi kalau untuk mata kuliah berpraktik itu kan ada 3 tugas ya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi usahakan untuk mengerjakan semua tugas ya, mengumpul semua tugas dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya mata kuliah berpraktik itu berbeda dengan mata kuliah yang teoritis ya. Jadi kalau misalnya mata kuliah berpraktik itu penilaian dari tugas. Jadi untuk diskusi, forum diskusi itu hanya nilai tambah dari tutornya untuk setiap mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa UT ya. Kalau untuk penilaian rank realnya itu dinilai dari setiap tugas yang dilaksanakan. Misalnya tugas 1 gimana poinnya, apakah sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Nanti sebelum deadline-nya, kalau untuk Ibu sendiri akan Ibu kasih sebaiknya note catatan jika ini masih kurang di sininya seperti itu ya, atau masih kurang di tutorialnya, atau masih kurang di source code-nya, kurang jelas, atau kadang video itu suaranya kurang jelas seperti itu. Jadi banyak mahasiswa yang mengumpul tugas tapi suaranya tidak ada ya, seperti itu. Jadi diusahakan untuk pengumpulan tugas itu suaranya terdengar, kemudian tampilannya itu jelas ya, kemudian jangan buram seperti itu, jangan terlalu banyak goyang-goyang di laptopnya atau tampilannya ya. Dan kemudian untuk hasilnya atau untuk pengerjaannya, misalnya Bu, saya diskusi Bu sama teman gitu, diskusi terus gimana misalnya source code-nya sama Bu, ya nggak masalah, sama seperti itu ya. Yang penting nanti waktu pembuatan dari studi kasusnya atau contohnya
itu kan bisa dibeda-bedakan seperti itu ya. Jadi untuk source code nggak apa-apa, misalnya diskusi antar teman dari Medan atau antar teman dari sesama Jakarta misalnya seperti itu ya kan. Jadi boleh sama, tapi bedakan bedakan contoh kasusnya seperti itu. Jadi gak apa-apa sama, karena dari setiap soal kan soalnya itu sama. Jadi kalau sama persis pakai misalnya Bu saya pakai ini, dia pakai itu, mengapa? Tapi untuk contoh kasusnya Ibu harapkan untuk dibedakan seperti itu. Misalnya Ajeng dengan studi kasus apa, misalnya hasilnya apa, bedakan dengan teman yang lain ya. Dan untuk diskusi diharapkan juga keaktifannya, karena diskusi itu merupakan ajang dimana kita bisa konsultasi, tukar pikiran kan seperti itu ya. Nah jadi sebenarnya jarang yang ikut diskusi karena mungkin kesibukan, sedangkan swab aja kadang ada yang datang, ada yang tidak, dan sering yang tidak datang seperti itu karena merupakan bukan suatu kewajiban untuk atau wajib untuk para mahasiswa seperti itu ya. Nah jadi Ibu harapkan untuk tugas, diwanti-wanti dari sekarang untuk tugas kalian mengerjakannya seperti itu ya, karena nanti kalau Ibu lihat dari poin-poinnya, karena tugas itu merupakan penilaian penting untuk para mahasiswa ya kan. Jadi kalau misalnya tidak mengumpul tugas, nah jadi tidak ada nilai. Jadi gimana nanti hasilnya seperti itu ya. Nah, karena kita cuma 2 orang nih sama Ajeng berdua, dan Ajeng juga kerja ya, mikrofon sama suaranya juga nggak bisa mikrofon sama kamera juga nggak bisa dihidupin kan. Nah jadi Ibu cuma mengarahkan kepada tugas, mengingatkan kembali bahwa tugas itu harus disiapkan seperti itu. Jadi kenapa Bu? Karena kalau misalnya kita mata kuliah berpraktik, yang namanya diskusi itu tidak dinilai, yang dinilai hanya tugas, pengerjaannya gimana, apakah pakai video ataukah tidak. Jadi diharapkan ya videonya itu jangan jangan buram seperti itu ya. Video, kemudian suaranya, dan source code yang sering ketinggalan ya, seperti itu ya. Untuk selanjutnya nanti ada web ketiga, ada web keempat ya. Jadi webnya ketiga ya, dan keempat ya. Kemudian nanti ada tugas 2 dan tugas 3. Itu berkelanjutan sebenarnya nanti dari tugas pertama gitu. Oke ya. Kayaknya Ajeng lagi lagi sibuk ya kan. Jadi Ibu bahas tentang basis data. Basis data kenapa diperlukannya? Karena semua yang berkaitan dengan data itu kalau berantakan hasilnya nggak akan bagus ya kan. Karena data itu disusun dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan seperti itu. Makanya mata kuliah basis data sangat diperlukan dalam perkuliahan
Jadi bagaimana kita cara menyusun data dengan baik, bagaimana cara untuk mengolahnya, ya. Nah, disitulah kita dituntut untuk mempelajari basis data seperti itu. Jadi untuk tugas satunya itu paling lama dikumpul pada saat hari apa tuh ya, tanggal 12 Mei ya, 12 Mei. Jadi diharapkan untuk yang belum mengumpul, diharapkan untuk mengumpul sebelum tanggal 12 Mei, karena bisa jadi ada yang kurang yang akan Ibu buat catatannya, misalnya dikurang di suaranya tidak ada nih seperti itu, atau tampilannya misalnya misalnya buram, atau apalagi ya, hasilnya belum kelihatan seperti itu ya. Jadi diharapkan jangan pada saat deadline-nya tanggal 12-nya seperti itu. Sebelum itu atau 2 hari 3 hari sebelum itu diharapkan untuk mengumpul. Jadi kalau ada pun yang mau diperbaiki bisa ditambahkan sebelum tanggal deadline, karena setelah tanggal deadline tidak akan bisa mengirimkan lagi seperti itu ya. Oke, untuk hari ini Ibu akhiri di sini aja untuk web 2-nya. Berhubung juga ini nanti webnya ini tidak bisa terekam, jadi ini Ibu pakai rekaman sendiri ya. Dimaklumi nanti waktu yang peserta lain melihat agak gambarnya buram seperti itu, ini dari handphone ya. Nah, tadi Ibu cari recordingnya tidak ketemu di mana tempatnya ya, jadi harap dimaklumi. Untuk selanjutnya mungkin kita cari solusi terbaiknya, atau pakai Zoom atau pakai Gmeet nanti ya. Nah, kalau MS Team ini banyak bermasalah gitu. Jadi untuk hari ini kita sudahin dulu ya. Ajeng kalau mau kerja kembali silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.